A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi liberal diwarnai dengan seringnya pergantian kabinet yang menyebabkan kondisi politik Indonesia tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut makin diperkeruh oleh ketidakmampuan anggota DPR dan konstituante hasil pemilu 1955 dalam merumuskan konsensus politik. 1. Masa transisi demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin terbagi menjadi 4, yaitu konsepsi presiden 1957, kedua kembali ke UUD 1945, ketiga terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, keempat kondisi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli. Kedua, peta kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno. Pada masa itu, Presiden Soekarno berusaha mengoreksi dan meluruskan arah dan jalannya revolusi yang dianggap keliru serta menyimpang dari jiwa dan tujuan revolusi. Yang A, kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin, sedangkan yang B, sistem pemerintahan. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat. A. Latar belakang masalah Irian Barat, yaitu KMB pada 1949 memutuskan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan Belanda menunda penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. 1. Politik. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, ekonomi. B. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada masa demokrasi terpimpin, upaya pembebasan Irian Barat makin intensif. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan Irian Barat melalui diplomasi dan konfrontasi. 4. Politik luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh kondisi percaturan politik dunia yang saat itu didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, pemimpin Malaya, Tengku Abdurrahman Putu, melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan tersebut kemudian diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan pada Oktober 1961. B. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa Indonesia. Politik mercusuar dilaksanakan melalui proyek mercusuar. Politik mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEVO. C. Indonesia keluar dari PBB. PBB merupakan lembaga yang menjadi wadah bagi kerjasama negara-negara di dunia. Indonesia resmi bergabung menjadi anggota PBB pada 28 September 1950 atau setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Selama menjadi anggota PBB, Indonesia menerima banyak manfaat dan turut memberi kontribusi positif dalam kegiatan PBB. Akan tetapi, setelah 15 tahun menjadi anggota, Indonesia memutuskan keluar dari PBB. Keputusan Indonesia keluar dari PBB berkaitan dengan aksi konfrontasi dengan Malaysia. Pada 1964 muncul ide bahwa Malaysia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ide tersebut ditanggapi oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya dalam sidang umum PBB pada 31 Desember 1964. Dalam sidang tersebut, Presiden Soekarno menyatakan PBB merupakan cerminan keadaan dunia pada 1945. Oleh karena itu, Presiden Soekarno berharap agar struktur organisasi PBB dirombak.